Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Di kesempatan yang lalu kita sudah mencoba mengulas apa itu mubtada khobar. Dua status kata di dalam bahasa Arab yang merupakan umdah keduanya. Umdah ya, unsur pokok penyusun kalimat. Yang keberadaan keduanya sangat penting untuk sempurnanya sebuah kalam. Dan keduanya juga berdampingan, artinya tidak bisa dipisahkan. Di mana ada mubtada, pasti di situ ada khobar. Di mana ada mubtada, di situ ada khobar. Dan kita tahu bahwasanya mubtada adalah marfu secara i'rabnya, maka dia masuk marfu'an. Sebagaimana khobar yang mendampingi mubtada juga demikian, marfu ya, secara i'rab, sehingga dia juga termasuk marfu'an. Walhasil, apa yang sudah kita ketahui atau kita pelajari dari marfu'at, kita kembali ke ya, pembahasan lalu sebelum kita mulai ya. Ini supaya kita nyambung materinya. Kita sudah membahas, kan dikatakan al-marfu'at ada asyarah. Status-status kata yang dibaca secara rofa itu ada 10. Ya, yang sudah kita bahas fa'il. Nah, ini udah selesai. Ya, fa'il dengan segala hukum dan kaidahnya, dan juga contoh-contohnya serta pembagiannya. Kemudian al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilu. Buku Bilqis. Yaitu naibul fa'il, nama lainnya. Ya. Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau nama lainnya naibul fa'il. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian al-mubtada. Nah, ini yang pertemuan lalu. Wa khobaru, dan khobar dari mubtada, yang temannya mubtada ya. Ini juga sudah kita bahas ya, tentang hukumnya, kaidah-kaidahnya ya. Nah, berarti sudah 4 ya. Berarti ada berapa itu? 10 sudah kita bahas, 4 berarti masih ada 6. Nah, dan 6 yang tersisa ada tempat yang nantinya dibahas belakangan. Jadi dibahasnya, kalau bahasa Jawanya carry-carry ya, maksudnya di terakhiran. Bersama dengan setelah pembahasan mahfudot sesuai silabus, yaitu pembahasan tentang na'at, atof, taukid, dan badal. Afan, ini nggak dihitung 4 ya, dihitung 1 nih. Dihitung 1, maksudnya al-tabi. Maksudnya apa? At-tabi. Nah, yang kotak biru ini dihitung 1 ya, at-tabi. Berarti sisa yang 6, 10 sudah kita bahas 4, berarti 6, satunya tabi dibahas secara khusus
Berarti ada 5 lagi yang insya Allah kita bahas. Nah, 5 inilah yang nanti kita bahas secara berurutan. Yaitu isim kana. Ya. Isim kana wa akhwatuha. Isim dari fi'il kana dan saudara-saudaranya kana. Ini juga marfu'an, dibaca marfu. Kemudian isim af'alul muqarabah. Isim af'alul muqarabah ini juga masih mirip-mirip dengan isim kana. Kemudian isim daripada al-huruf al-musyabbah bilaisa. Isim untuk huruf-huruf yang mirip dengan laisa. Karena laisa itu temannya kana, maka huruf-huruf ini nanti juga fungsinya seperti fungsi kana dan laisa, nah teman-temannya. 3 ya. Kemudian yang keempat adalah khobar inna wa akhwatuha. Ya. Kemudian baru yang kelima adalah khobar la allati linafil jins. Allati linafil al-jins. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 yang pembahasannya urut di pertemuan-pertemuan dari sekarang sampai berikutnya insya Allah. Hanya saja nanti di pembahasan nawasih, ya, di pembahasan nawasih ini, ya, dia tidak hanya menyangkut tentang marfu'at. Ini mukadimah dulu ya, mukadimah sebelum kita masuk intinya. Nah ini, di sini tidak hanya membahas tentang marfu'at, tapi sudah menyangkut atau menyinggung tentang mansubat. Kalau marfu'at itu status-status isim yang dibaca rofa. Kalau mansubat, status-status isim yang dibaca nasab. Mansub. Dan itu nanti ada di bagian yang ketiga. Nih, bagian ketiga. Ya. Jadi yang 5 kita sebutkan tadi, ya, ada di sini. Di isim kana, di 1. Kemudian isim huruf yang mirip laisa. Kemudian isim afalul muqarabah. Kemudian nanti khobar inna. Kemudian khobar la. Nah, di sini ada 5. Ya, 5 marfuat yang dibahas. Ya, cuma nanti karena ini satu paket, ya satu paket, dia akan menyangkut, akan menyinggung tentang mansubat. Maka pengelompokannya sebetulnya di sini kita sudah lebih kepada apa namanya nawasih, ya, yaitu penghapus atau sesuatu yang merubah, ya, hukum mubtada dan khobar. Ya. Dan itu ada 3 kelompok. Maka judulnya adalah Babul Awamil allati tadkhulu 'alal mubtada wal khobar. Al-awamil, faktor-faktor yang dia berpengaruh atau dia masuk kepada mubtada khobar, kemudian dia memiliki pengaruh untuk mengubah hukum mubtada khobar. Nah, yang asalnya mubtada itu rofa, misalkan at-talibu, khobar juga rofa, nasyitun. Ketika kemasukan awamil, mereka akan berubah semuanya. Ya. Dan itu disebut apa? Watusamman nawasih. Disebut dengan nawasih. Penghapus hukum mubtada khobar. Dan itu ada 3 kelompok. Ada 3 macam. Wa nawasihul ibtida hiya satu anwa'. Dan penghapus hukum mubtada khobar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khobar.
Marofakkan. Kelompok pertama adalah yang merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Ini satu paket. Ya, dua fungsi sekaligus yang ada di kelompok pertama. Mubtada'nya dirofakkan, tetap rofa, walaupun nanti statusnya berubah. Dan khobarnya dimansubkan. Dan statusnya juga berubah. Nah, yang kedua adalah asani ma yansibu al-mubtada wa yarfa'ul khobar. Ini kebalikan yang kalau pertama. Menasabkan mubtada. Jadi mubtadanya nanti berubah menjadi mansub. Dan kalau sudah masuk bukan lagi sebagai mubtada. Kemudian merfa'kan khobar. Ini juga satu paket. Dua fungsi yang nggak bisa dipisahkan. Kemudian baru yang terakhir, yang ketiga adalah ma yansibul mubtada wal khobar jami'an. Merofakkan dan menasabkan khobar sekaligus secara bersamaan. Mubtada'nya menjadi mansub, khobarnya menjadi mansub, dan berubah statusnya tidak lagi sebagai mubtada dan khobar. Nah, untuk yang kelompok pertama adalah kana wa akhwatuha. Kemudian al-huruf al-musyabbaha bi laisa. Kemudian af'alul muqarabah. Ini tiga kelompok. Ya, tiga kelompok. Itu nanti masing-masing memiliki fungsi merofakkan mubtada dan menasabkan khobar, ya. Dan yang dikatakan rofa adalah isim-isim mereka, isim kana dan saudara-saudaranya, isim huruf-huruf yang mirip laisa, isim af'alul muqarabah. Teman-temannya mansub, ya, khobarnya menjadi mansub. Maka ini fungsinya ya kalau pertama. Yang kelompok kedua yaitu inna wa akhwatuha dan la allati tanfi al-jins. Ya. Inna dan saudara-saudaranya, kemudian la yang menafikan jenis untuk isim. Yang marfu'nya adalah khobar mereka. Baru kemudian yang terakhir adalah yang menasabkan mubtada dan khobar secara sekaligus, itu adalah dhanna dan saudara-saudaranya. Kalau yang di sini sudah tidak ada marfu'nya. Yang kelompok ketiga, ketika masukkan dhanna, semuanya sudah menjadi mansub. Makanya dia yang akan disinggung ya di pembahasan kali ini insyaallah. Jadi tidak hanya marfu'at saja, tetapi sudah mulai menyinggung tentang mansubat. Karena satu paket nggak bisa dipisahkan. Kalau membahas satunya, pasti membahas yang teman-temannya. Dan kita bisa lihat perbandingan antara kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga dengan perwakilan masing-masing. Misalkan yang kelompok pertama, apa yang merofakkan mubtada dan menasabkan khobar, diwakili oleh kana dan teman-temannya adalah seperti ini. Ini. Kita bisa cek ya. At-talibu nasyitun. Asalnya adalah mubtada khobar yang masing-masing marfu. Jadi nggak boleh dibaca at-talibu nasyiton, at-taliba nasyitun, atau at-taliba nasyiton, atau harakat lain. Harus marfu dua-duanya. At-talibu dhammah, nasyitun dhammah. Dimasuki kana. Ini dia nawasih. Faktor yang merubah at-talibu nasyitun. Menjadi apa? Kana at-talibu nasyiton. Yang at-talibu dirofakkan oleh kana dan statusnya berubah, tidak lagi mubtada, tetapi isim kana. Yang nasyitun dinasabkan menjadi nasyiton ya, oleh sebab adanya kana dan statusnya berubah menjadi khobar kana. Sehingga kana talibu nasyiton, kana di sini merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kemudian fungsi yang berlawanan dari kelompok kedua. Tadi kelompok satu udah ya diwakili oleh kana. Kita lihat perbandingan dari kelompok kedua. Ya. Diwakili oleh inna. Ini. Contoh yang sama, atau libu nasyitun. Awalnya mubtada khobar marfu. Kemudian kemasukan inna. Jadi inna taliba nasyitun. Inna taliba nasyitun. Ya. Fungsinya kebalikannya kana. Ya. Inna di sini sebagaimana disebutkan tadi kelompok kedua
yansibul mubtada wa yarfa'ul khabar, menasabkan isim, maka at-talibu menjadi at-taliba karena adanya inna, menjadi mansub. Kemudian nasyitun, ya, dia dirofakkan oleh inna. Artinya marfu tetap marfu, ya, tetap nasyitun. Sehingga inna taliba nasyitun. Inna taliba nasyitun. Ini lawannya dari kalimat pertama. Ini kelihatannya kana talibun nasyiton, rafa mansub. Kalau yang kedua, inna taliban nasyitun, mansub rafa, mansub marfu. Nah, yang kalimat ketiga, nah ini yang sudah nggak ada marfuat lagi. Dengan contoh yang sama, at-talibun nasyitun. Asalnya sama-sama marfu sebagai mubtada khabar. Kemudian dimasukkan dhonantu atau dhonna, maka menjadi dhonantu at-taliba nasyiton. Dua-duanya mansub. At-talib menjadi mansub, at-taliba, nasyiton menjadi mansub juga, nasyiton. Dan dua-duanya juga berubah statusnya menjadi maf'ul 1 dan maf'ul 2. Nah, ini dia nawasih yang insya Allah kita bahas satu persatu, dan ini sebagai mukaddimah sebelum nanti kita masuk kepada inti pembahasan dari masing-masing kelompok. Demikian mukaddimah untuk al-awamil allati tadkhulu 'ala al-mubtada wal khabar, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.